Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Setiap gerak dan getaran di pikiran kita seringkali dipicu dari berbagai keadaan realitas duniawi, tentunya yang sedang kita hadapi. Dan dari gerak getaran tersebut kemudian mewujudkan rasa butuh dan juga rasa keinginan di dalam diri kita. Realitas duniawi bisa jadi merupakan cara Allah untuk membawa kita kembali menyapa dirinya, membawa kita merasakan bercengkrama dengan eksistensinya. Jadi idealnya respon terbaik dari diri sejati kita dalam menghadapi berbagai persoalan tentunya akan dapat menjadi barometer seberapa kuatnya keimanan dan juga keikhlasan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mungkin realitas duniawi ini menjadi ajang penentuan seperti layaknya ujian di sekolah. Karena pada dasarnya realitas dan respon kita akan saling bercengkrama untuk membentuk realitas berikutnya yang baru. Maka Allah telah menyatakan melalui lisan nabinya bahwasanya pagelaran dunia ini dan juga seisinya hanya merupakan ajang ujian semata untuk menguji siapakah di antara kita ini yang selalu bersyukur, beriman, dan siapakah yang kufur. Dalam penerapannya, seseorang yang ingin lepas dari suatu keadaan menuju keadaan yang lainnya, sebenarnya itu pun hanyalah perlu mengubah responnya atas realitas yang sedang dihadapinya. Di dalam Islam sangat banyak sekali khazanah-khazanah yang mengajarkan kita untuk merespon kehidupan ini. Seperti ketika seseorang mulai jenuh dengan kemiskinan dalam hal finansialnya, respon kita terhadap kemiskinan bukanlah dengan cara membencinya, tetapi justru dengan mencintai dan mensyukurinya, menerima dan menyadari bahwa itu juga merupakan bagian dari Allah untuk memuliakan hambanya. Lihat saja dengan adanya pernyataan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan miskin ini. Selama kita tidak menyadari adanya peran Allah di dalam suatu peristiwa, niscaya kita akan terkurung dalam lingkaran kekufuran. Sekalipun miskin memiliki banyak keutamaan, namun di dalam keadaan miskin juga menyimpan batas kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fakir itu sangat dekat dengan kufur. Demikian juga keadaan kaya raya atau berkelimpahan, itu juga memiliki dua potensi, syukur ataukah kufur. Untuk terlepas dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain, yang perlu kita rubah adalah cara pandang dan respon kita terhadap suatu keadaan apapun. Tatkala kita mengkufuri suatu keadaan,
selama itu kita akan berkecimpung di dalam keadaan tersebut. Sebaliknya, tatkala kita mensyukuri keadaan itu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita. Saudaraku, sang sejati, kesiapan jiwa, kematangan mental, kesadaran batin kita akan membentuk kesiapan yang baru bagi jiwa kita untuk menyambut suatu perubahan keadaan apapun. Tatkala jiwa kita telah siap menerima suatu keadaan atau suatu peristiwa, seperti jiwa kita lebih siap dalam hal finansial, maka ia akan bergerak untuk menyukai berbagai hal yang berhubungan dan mendukung perkara-perkara finansial. Atau ketika jiwa kita lebih siap dalam hal keilmuan, maka ia pun akan sangat mudah menemukan berbagai hal yang akan menumbuhkan kesukaannya pada bidang keilmuan tertentu dan yang akan menambahkan ilmu-ilmu baru bagi dirinya. Tidak salah, dahulu sesepuh tanah Jawa ini, Kanjeng Sunan Bonang, beliau pernah menulis di dalam serat suluk wujilnya. Kata beliau, perhatikanlah wujil, dunia ini luluh lantak akibat gerak jiwamu. Di sini seolah-olah beliau mengisyaratkan bagi kita bahwa gerak jiwa, kesiapan jiwa, kematangan mental terhadap suatu keadaan itu sangat menentukan kondisi kita dalam pagelaran hidup ini berikutnya. Jiwa seringkali memperoleh kesiapan mentalnya berdasarkan pergaulannya. Bahkan pergaulannya semenjak kecil dapat mempengaruhi gerak jiwanya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, setiap bayi yang terlahir itu berada dalam keadaan fitrah, polos, suci, netral. Ibu bapaknya lah yang kelak menjadikannya Majusi, Nasrani, ataupun Yahudi. Karena memang pergaulan seorang bayi paling pertama adalah ibu bapaknya. Jadi berangkat dari pergaulan itulah kemudian akan membentuk kebiasaan hingga kesiapan jiwanya dan juga mentalnya untuk menerima realitas kehidupan kelak di kemudian hari. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.